Hai guys, yuk kita sama-sama belajar mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana, dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal merupakan kebijakan penerimaan atau pengeluaran negara. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki 5 tujuan. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara, karena hal itu sangat berperan dalam pemasukan atau pendapatan negara. Contohnya bea cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Mengingat pengangguran merupakan salah satu pokok masalah dalam suatu negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Permasalahan inflasi yang tak kunjung stabil memiliki potensi besar dalam membuat keyakinan masyarakat kepada pemerintah menjadi berkurang. Manfaat kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki 4 manfaat. Yang pertama yaitu dapat menumbuhkan kondisi ekonomi yang lebih baik. Manfaat utama dari kebijakan fiskal merupakan membuat ekonomi negara bertumbuh ke arah yang lebih baik. Hal ini tentu dilakukan untuk kebaikan negara. Yang kedua, ada pengalokasian sumber daya yang lebih efektif dan tepat sasaran. Artinya, pengelolaan jumlah uang kas digunakan untuk kesejahteraan yang berpengaruh positif pada masyarakat luas, seperti pemberian fasilitas publik, jaminan sosial yang memadai, dan sebagainya. Yang ketiga, menstabilkan kondisi ekonomi negara jangka pendek. Kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil dan fluktuatif membuat pemerintah harus proaktif merencanakan kebijakan fiskal yang dianggap perlu untuk diaplikasikan. Salah satu contoh saat harga pangan atau suatu komoditas mengalami krisis dan harganya melambung tinggi. Alhasil, daya beli konsumen akan kebutuhan tersebut menjadi berkurang dan pemerintah perlu menstabilkan harganya kembali. Selanjutnya yang terakhir, pemerintah mampu melakukan pengembangan pada pembangunan jangka panjang negara. Melalui pembangunan berjangka panjang tersebut, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Dengan begitu, masyarakat dapat memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil, fasilitas, serta infrastruktur publik yang lebih memadai. Fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki 6 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi otoritas. Fungsi otoritas merujuk ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan. Merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Merujuk ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi. Fungsi alokasi merujuk ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi stabilisasi. Fungsi ini merujuk ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi distribusi. Fungsi ini merujuk ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki 4 instrumen. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang. Merujuk kepada anggaran yang disesuaikan dengan keadaan atau kondisi perekonomian. Hal ini bertujuan supaya anggaran dapat menjadi berimbang apabila terjadi ketidakstabilan ekonomi. Anggaran defisit akan digunakan, sementara anggaran surplus akan digunakan dalam masa inflasi. Yang kedua, stabilitas anggaran otomatis.
yaitu ketika penekanan pengeluaran pemerintah harus bermanfaat dan memiliki biaya relatif dari berbagai program kegiatan. Yang ketiga yaitu pengelolaan anggaran. Artinya, hubungan belanja pemerintah dalam penerimaan pajak secara langsung digunakan untuk memperkecil ketidakstabilan ekonomi dengan menyesuaikan anggaran. Yang keempat yaitu pembiayaan fungsional. Artinya, pembiayaan ini merujuk kepada pengeluaran pemerintah yang diatur untuk menghindari pengaruh langsung terhadap pendapatan nasional. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pembiayaan fungsional, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, pendekatan anggaran terkendali, yaitu kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Yang ketiga, stabilitas anggaran, yaitu kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Yang keempat, pendekatan anggaran belanja berimbang, yaitu kebijakan anggaran yang menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. Kebijakan fiskal dan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Anggaran dinamis mempunyai ciri di mana anggarannya selalu meningkat daripada anggaran pada tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan dengan upaya meningkatkan pendapatan serta melakukan penghematan dalam sisi pengeluaran, sehingga tabungan dari pemerintah bisa meningkat dengan cepat. Anggaran defisit mempunyai ciri di mana anggaran disusun dari jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan oleh pendapatan negara. Anggaran surplus mempunyai ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dibandingkan dengan jumlah pengeluaran total oleh pemerintah. Anggaran seimbang. Dalam hal ini, anggaran akan disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total, sehingga nantinya stabilitas ekonomi bisa terjaga. Contoh kebijakan fiskal yang diterapkan di Indonesia. Tax amnesty. Pada pemerintahan Presiden Jokowi merencanakan program amnesti pajak di tahun 2017 lalu. Banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan kala itu membuat pemerintahan memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty. Dengan dihilangkannya sanksi administrasi, pidana, dan juga denda keterlambatan, pembayaran pajak mampu membuat pemasukan negara meningkat hingga 130 triliun rupiah. Ini adalah sebuah bukti nyata mengapa kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh sebuah negara. Subsidi bahan bakar minyak. Pengurangan jumlah subsidi BBM yang sering dilakukan oleh pemerintah, meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat luas akan menjadi lebih berdaya. Kesimpulan, kebijakan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam suatu tatanan negara sebagai penstabil ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal adalah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Atau dengan kata lain, kebijakan fiskal pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal ini, pemerintah berharap dapat mengendalikan dan mengawasi keadaan ekonomi.